Halo, selamat siang teman-teman. Perkenalkan nama saya Meta Sari Sutikno, 2018-739. Saya mahasiswi Trisakti School of Management Bekasi. Nah, hari ini saya ingin menjelaskan tentang chapter 7, perencanaan strategi sistem informasi tentang e-commerce. Nah, e-commerce itu apa sih? Pengertian e-commerce itu adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk, barang, dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet dan jaringan komputer. Nah, sejarah e-commerce nih, awal kemunculan e-commerce dimulai dari tahun 1960-an saat bisnis menggunakan electronic data interchange populer. Terus kemudian tahun 1979 American Standard Institute mengembangkan AXC X12. AXC X12 kerap digunakan untuk saling share dokumen menggunakan perangkat elektronik. Dan terus berkembang, terus Amazon yang membuat revolusi dunia e-commerce. Wow. Sekarang konsumen bisa membeli produk apapun dengan jumlah tak terbatas secara online. Nah, memahami bagaimana internet berbeda dari tempat tradisional untuk kegiatan bisnis, gunakan model bisnis yang sesuai dengan internet. Jenis-jenis e-commerce. Nah, jenis-jenis e-commerce ini yang pertama ada e-commerce business to business, B2B. Transaksi e-commerce ini dilakukan oleh dua belah pihak yang sama-sama memiliki kepentingan bisnis. Jadi, bisnis ke bisnis. Dua belah pihak ini saling mengerti dan mengetahui bisnis yang dijalankan. Contoh sederhananya yaitu produsen dengan supplier yang saling bertransaksi secara online, baik untuk konsultasi kebutuhan barang hingga proses pembayarannya. Terus yang kedua ada e-commerce business to consumer, consumer atau B2C. Business to consumer ini dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Transaksi e-commerce ini terjadi layaknya jual beli biasa. Konsumen dapat mendapatkan penawaran produk dan melakukan pembelian secara online. Yang ketiga ada e-commerce C2C, konsumen to konsumen. Jadi consumer to consumer. Untuk C2C ini transaksi dilakukan oleh konsumen ke konsumen. Kalau Anda sering menggunakan Shopee, Beli-beli, OLX, Bukalapak, nah itu contohnya C2C. Transaksi jual beli dilakukan secara online melalui marketplace. Jadi C2C ini sebagai perantara gitu, jadi antara penjual dan pembeli. Nah, yang keempat ada C2B, consumer to business. Nah, berarti yang mana konsumen terakhir bertindak sebagai penjual dan perusahaan bertindak sebagai pembeli. Media yang Kelima, media atau aplikasi e-commerce. Seperti yang dijelaskan dalam pengertian e-commerce di atas, transaksi bisnis ini tergantung pada sejumlah aplikasi dan media online lainnya, misalnya katalog, email, shopping carts, dan file transfer protokol. Hal ini tentunya melibatkan kegiatan bisnis to bisnis. Terus contoh e-commerce di Indonesia. Beberapa contoh e-commerce di Indonesia itu jual beli online seperti Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Traveloka, Agoda tuh kalau memesan tiket hotel. Terus ada internet banking dan SMS banking. Nah, transaksi pembayaran kan kalau sekarang tuh udah lebih canggih ya, bisa pakai GoPay, bisa pakai link aja, bisa pakai M-banking, mobile banking, itu semuanya pasti banyak. Terus komponen e-commerce yang pertama itu ada produk. E-commerce mendukung penjualan berbagai jenis produk mulai dari produk fisik hingga produk digital. Produk digital itu seperti e-book. Terus ada membership, ada software, ada musik dan lain-lainnya. Terus kalau misalnya produk fisik itu seperti buku, pakaian, ada gadget, makanan, dan lain-lain. Nah, terus yang kedua itu ada tempat menjual produk. Kegiatan e-commerce dilakukan di internet, maka dibutuhkan domain dan hosting untuk membuat website.
sebagai media pemasaran. Nah, kalau menjual produk secara online kan pasti harus ada medianya juga kan. Harus ada internet buat nguploadnya, harus ada medianya kayak komputer lah, apa handphone. Nah, terus yang ketiga ada cara menerima pesanan. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk penerimaan pesanan. Di antaranya adalah dengan memanfaatkan email, telepon, SMS, chatting, dan lain-lain. Bisa WhatsApp kan, sekarang bisa Line. Terus ada yang keempat, metode pembayaran ya. Nah, kalau metode pembayarannya bisa tadi tuh, yang e-payment tuh, electronic paymentnya bisa melalui ATM, mobile banking, terus credit card, ada COD. Terus yang kelima ada metode pengirimannya. Biasanya di Indonesia itu memakai Tiki, JNE, JNT, terus Wahana, banyak ya. Sekarang bisa jadi pakai driver online, ojek online. Terus yang keenam ada customer service. Layanan pelanggan merupakan komponen yang sangat penting dalam operasional e-commerce. Aktivitas ini umumnya dilakukan melalui email, formulir online, fax, telepon, chatting, dan sosial media. Nah, manfaatnya apa sih bagi bisnis dan konsumen? Manfaat e-commerce bagi pelaku bisnis. Yang pertama, pasti kita nggak ngeluarin biaya banyak buat melakukan pemasaran atau promosinya. Terus lebih mudah buat menunjukkan kalau dia tuh jual barangnya tuh berkualitas kepada konsumennya, lebih bisa menarik pelanggan. Terus kemudahan dalam berkomunikasi dengan konsumen, kemudian dalam aktivitas jual beli memangkas biaya pemasaran, penyebaran informasi lebih mudah dan cepat. Proses pembayaran juga lebih mudah karena bisa pakai e-payment. Terus manfaat e-commerce bagi konsumennya itu jadi konsumen tuh bisa nyari barang-barang yang dia mau tuh secara 24 jam. Terus dia bisa bandingin barangnya tuh lebih murah yang mana, lebih berkualitas yang mana, lebih terpercaya yang mana. Terus konsumen dapat melihat berbagai pilihan produk, bisa lebih gampang juga bayarnya. Jadi nggak usah ke ATM juga, bisa lewat mobile banking. Dampak positif dan negatifnya. Dampak positif e-commerce-nya itu munculnya aliran penghasilan baru yang mungkin lebih menjanjikan. Terus e-commerce memberikan peluang untuk meningkatkan market exposure, berpotensi untuk memperluas jangkauan secara global atau global reach, kesempatan untuk mengurangi biaya operasional atau operating cost, kemudahan dalam membangun dan meningkatkan customer loyalty, meningkatkan mata rantai pendapatan, membantu mempersingkat waktu produksi, dan dapat meningkatkan supplier management. Nah, dampak negatifnya itu adalah potensi terjadinya penipuan di mana seseorang kehilangan dari segi finansial karena kecurangan pihak lain. Terus terjadinya pencurian data dan informasi rahasia yang berharga. Potensi terjadinya kehilangan kesempatan bisnis atau kerugian pelanggan yang diakibatkan oleh gangguan sistem, misalnya human error dan gangguan listrik tiba-tiba. Kampanye negatif via internet yang dilakukan kompetitor yang dapat berakibat buruk bagi sebuah bisnis. Kemungkinan terjadinya akses yang dilakukan oleh orang lain tanpa otorisasi, misalnya hacker yang membobol sistem perbankan. Terus yang terakhir ada potensi kerugian yang bisa terjadi akibat kesalahan manusia, baik itu sengaja atau tidak sengaja, dan juga kerusakan sistem elektronik. Terus masalah terkait e-commerce. Pelanggan takut bahwa data pribadi mereka dapat dicuri atau digunakan secara tidak tepat. Yang kedua ada kekhawatiran tentang apakah data online diamankan dari akses oleh pengguna atau peretas yang tidak sah. Yang ketiga ada hambatan budaya dan bahasa. Yang keempat, jadikan situs web kurang menarik atau efektif untuk subkelompok pengguna potensial. Yang kelima, ada orang merasa lebih nyaman membeli produk dan layanan dalam bahasa mereka sendiri. Nah, contohnya di Indonesia e-commerce itu banyak ya. Bisa ada Tokopedia, kita bisa lihat barang apa yang kita mau. Nah, jadi Tokopedia itu kayak
sebuah bisnis gitu, perantara. Jadi hubungan antara penjual dan pembeli. Nah, penjual pembeli ini bisa jadi konsumen dan konsumen. Jadi konsumen tuh konsumen itu melalui perantara, yaitu Tokopedia. Jadi kita bisa jadi pembeli, membeli, kita bisa lihat barang-barang itu apa yang kita mau selama 24 jam. Terus bisa membandingkan antara satu toko nih, kok bajunya kurang bagus ya, kok kurang terpercaya ya, kok harganya lumayan mahal ya. Nah, sedangkan toko lain tuh lebih murah, dan lebih terpercaya, lebih berkualitas. Jadi konsumen itu bisa membandingkan sendiri. Terus pembayarannya juga lebih mudah, bisa lewat m-banking, bisa lewat, sekarang ada kan Shopee Pay, ada GoPay. Nah itu bisa lewat situ. Sekian, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.